Anda pernah dengar toxic parenting nggak? Toxic parent. Pernah nggak? Apa yang ada di pikiran Anda ketika Anda mendengar toxic parent? Mukul, siapa lagi? Menyalahkan, siapa lagi? Membicarakan kejelekan saudara-saudara dari bapaknya, sepupunya, dan sebagainya. Benar nggak? Ditendang, over demanding, pinginnya begini, pinginnya begitu, harus begini, harus begitu, gitu ya. Akhirnya anak mengalami permasalahan psikologis. Kalau nggak menjadi pasien, tapi paling nggak ada luka batin yang itu mengganggu kehidupannya. Begitu ya teman-teman, sepakat ya, parenting, sepakat ya. Dan juga seperti Bu Ian tadi bilang, cerita yang diturunkan, turun-menurun, gitu. Itu ras itu, gitu. Itu kaum itu begini, begini, begini. Akhirnya anaknya benci, tanpa ada alasan yang jelas. Dari ceritanya, menjadi belief, jadi keyakinan. Begitu ya, benar ya? Ya, ini namanya intergenerational trauma atau trauma antar generasi, lintas generasi. Kita dapat poinnya di situ ya, teman-teman. Trauma lintas generasi. Nah, kita ngomongin tentang DNA. Tadi yang bilang DNA siapa ya? Ada yang bilang tentang DNA tadi ya? Oh, Mbak Desi, DNA. Jadi penelitian, ada tikus putih diberikan bunga sakura dan waktu itu dikondisikan untuk takut dengan bunga sakura. Ketika ada bunga sakura di depannya, dia disetrum, ceples gitu ya. Setiap ada bunga sakura di depannya, dia disetrum, dia diceples gitu. Saya pahami ya, teman-teman ya. Nah, akhirnya dia ketika melihat bunga sakura, dia tuh takut. Ternyata tidak cuman tikus itu aja, teman-teman. Tapi apa yang terjadi? Anaknya juga mengalami itu. Padahal tidak dikondisikan seperti bapaknya atau ibunya. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata teman-teman, cucu dari tikus ini juga mengalami hal yang sama. Penelitian membuktikan ternyata pada waktu kemudian ya, ada penelitian yang lebih canggih lagi yang terkait dengan DNA. Ada DNA yang bertanggung jawab terhadap sensitivitas terhadap bau yang ada di sperma. Jadi, teman-teman, kalau kita ingin anak kita, ya, keturunan kita baik, sebenarnya bukan hanya waktu kita jadi parent saja mendidiknya, tapi bahkan sebelum menikah. Benar nggak? Setuju ya? Jadi sebenarnya tubuh kita itu merekam derita-derita kita, pola-pola kita, dan itu diturunkan. Diturunkannya berupa kecenderungan ya, bukan berupa langsung jadi trauma, enggak. Tapi kecenderungan untuk takut, kecenderungan untuk cemas, kecenderungan. Dan ini banyak penelitian bahwa DNA merekam pengalaman-pengalaman traumatik manusia dan diturunkan ke anaknya. Oke.